Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Said Kusuma di channel Sukma Anangsa Jati. Baik, kali ini saya khususkan video ini kepada kawan-kawan yang berada di grup Sukma Anangsa Jati dan juga grup Gabaya Gibu Gaiban, kemudian di grup Ijazah Umum. Ijazah Umum alhamdulillah sudah ada dua grup ijazah umum ya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai tata cara penggunaan metode keilmuan yang bersumber dari Sukma Anangsa Jati. Yang pertama yang harus saya katakan bahwasanya ini hanya akan berfungsi untuk segala jenis keilmuan yang bersumber dari Sukma Anangsa Jati. Di luar daripada ilmu yang bersumber dari kami, maka metode dan cara ini tidak akan terbukti. Metode dan tata cara ini tidak akan terbukti ya. Nah, jadi setiap ilmu yang bersumber dari saya ataupun dari murid saya, selama semua ilmu itu akarnya dari saya dan dari Sukma Anangsa Jati, dari Padepokan Sukma Anangsa Jati, maka ilmu apapun bisa digunakan, maksudnya prakteknya bisa digunakan, maksudnya penggunaan ilmunya bisa menggunakan metode ini gitu. Nah, metode yang akan saya ajarkan yang pertama itu adalah pakem umum. Pakem umum ini begini maksudnya. Bukan pakem umum, pakem baku. Nah, semisal Anda memiliki satu keilmuan yang bersumber dari Sukma Anangsa Jati. Misalkan saya beri contoh Malak Maimun misalkan. Karena memang Malak Maimun dikhususkan untuk pengasihan, untuk mahabbah, atau asma jabul Nabi Yusuf, atau asma nur Kanjeng Rasul. Karena memang ilmu-ilmu tersebut dikhususkan untuk mahabbah dan ada tata caranya di dalam ilmu tersebut, maka Anda harus mengikuti panduan dan tata cara di dalam ilmu tersebut. Namun, ini metode yang kedua. Jika Anda mengamalkan ilmu multifungsi di sini yang fungsinya banyak lebih dari satu, tidak dikhususkan untuk satu tujuan. Seperti misal asma jin jazu itu kan hanya untuk pengasihan, hanya untuk urusan asmara, tidak bisa untuk rezeki. Kemudian Malak Maimun hanya untuk asmara. Nah, seperti apalagi ya yang khusus pengasihan itu Nur Kanjeng Rasul, asma Nur Kanjeng Rasul itu kan untuk pengasihan, tidak bisa digunakan selain daripada pengasihan. Begitupun juga seperti asma kirut. Contohnya asma kirut tidak saya launching ya, itu hanya saya ijazahkan kepada orang-orang terdekat saja. Nah, contohnya asma kirut. Asma kirut itu khusus untuk menarik orang. Tidak bisa kita gunakan untuk ibaratnya digunakan untuk tujuan selain daripada urusan tarik menarik. Tarik menarik di sini lebih ke menarik tamu, menarik pasangan, menarik murid, itu termasuk salah satunya. Nah, tiba-tiba asma kirut kita gunakan untuk menyerang orang, untuk mengembalikan santet, jelas tidak bisa. Nah, kemudian bagaimana ilmu yang multifungsi itu? Ilmu yang multifungsi ini adalah ilmu yang memang fungsinya tidak dapat ditakar. Contohnya Qasam Qutbul Arba'ah, ada Qasam Al-Ma'ud, ada Qasam Asy-Bin Barkhoya, ada Asma Khamsi, ada Asma Nasum. Itu ilmu-ilmu yang sifatnya multifungsi karena daya guna dan kegunaan ilmu tersebut fungsinya lebih daripada satu dan bisa digunakan untuk tujuan apapun. Nah, sekarang satu ilmu yang multifungsi memiliki banyak jutaan bahkan triliunan fungsi gitu di dalamnya ya. Nah, akan sangat ribet jika kita ingin menggunakan satu fungsi ada kuncinya, fungsi kedua ada kuncinya, ribet. Berapa puluh fungsi yang harus kita amalkan, akan ribet jadinya ya. Nah, jadi di sini saya akan memberitahukan bagaimana tata cara penggunaan ilmu-ilmu yang sifatnya multifungsi. Nah, pakem ini hanya bisa dipraktekkan untuk ilmu-ilmu yang asalnya dari Padepokan Sukma Anangsa Jati. Dan jikapun Anda mencoba menggunakan pakem metode ini untuk ilmu-ilmu yang dari luar Sukma Anangsa Jati, ya silakan saja. Jika memang berfungsi, jika metode ini dapat berfungsi kepada ilmu yang di luar daripada Sukma Anangsa Jati, ya silakan. Gitu. Saya berani menjamin bahwa metode ini tidak bisa digunakan kepada ilmu apapun selain daripada Padepokan Sukma Anangsa Jati. Selain daripada ilmu yang sumbernya dari Padepokan Sukma Anangsa Jati itu. Nah, metode yang akan saya jelaskan di sini adalah namanya alur batin. Alur batin ini begini. Seperti misalkan saya punya asmasir. Asmasir kan fungsinya banyak dan tidak ada takaran. Maksudnya tidak ada takaran asmasir fungsinya 10, 20, nggak ada takaran. Tidak ada yang mengetahui secara pasti jumlah fungsi asmasir itu sendiri.
termasuk di dalamnya asma nasum, apalagi asma khamsi begitu. Banyak fungsinya. Nah, jadi kan tidak ada takaran fungsi untuk ilmu-ilmu tersebut. Karena memang tidak ada takaran fungsinya, maka di sini tata cara dan metode penggunaan ilmu-ilmu tersebut tidak ada kunci khususnya dan lebih mengkhususkan kepada alur batin. Alur batin itu bagaimana? Alur batin itu seperti ini, misalkan Anda punya asma sir dan sebelumnya saya tidak memberikan Anda kunci untuk menggeserkan hujan. Saya tidak memberikan Anda kunci untuk mendatangkan hujan. Saya tidak memberikan Anda kunci untuk mengobati santet. Nah, lalu tiba-tiba Anda menemukan kasus, misalkan mengobati santet. Anda kan tidak pernah, teman-teman semua kan tidak pernah mengobati santet. Tiba-tiba ada orang yang terkena santet dan kita coba obati. Kita tidak tahu caranya. Maka disinilah yang namanya alur batin. Di dalam batin kita akan ada berbisik. Baca asma sir 17 kali, tiup ke air kelapa lalu mandikan. Baca asma sir sekian kali, lalu begini, lalu begini, lalu begini. Itu yang namanya alur batin. Di dalam hati kita, di dalam hati kecil kita ada bisikan kepada kita agar kita melakukan A, melakukan B, melakukan C. Saat kita menemukan suatu kasus, misal geser hujan, misal obati santet, meruat rumah, saat kita menemukan suatu kasus yang mana kita tidak tahu bagaimana caranya untuk menghandle kasus tersebut, maka andalkanlah alur batin. Apa yang batin Anda perintahkan, itu yang Anda lakukan. Begitu. Dan ini tidak bisa digunakan untuk umum. Maksudnya begini, saya mengobati santet, alur batinnya misalkan baca asma sir 3 kali lalu tiup ke target, maka target sembuh. Itu kunci saya. Dan saat Anda mempraktekkan kunci yang saya amalkan, itu tidak akan berfungsi. Karena apa? Karena saya dan Anda memiliki kekuatan yang berbeda. Memiliki ibaratnya tenaga energi batin, kekuatan batin yang berbeda. Jadi tidak bisa dipukul rata. Saya menyembuhkan santet dengan 3 kali bacaan, mungkin Anda dapat menyembuhkannya hanya dengan 1 kali bacaan. Gitu. Karena memang dunia spiritualnya seperti ini, tergantung dari kebersihan pengamalnya. Bisa jadi Anda lebih cepat mengobatinya dari saya. Oleh karena itu, saat saya memiliki kunci tersendiri dalam menggunakan asma sir, maka kunci tersebut tidak dapat diamalkan oleh Anda. Saya mengobati orang dengan membaca asma sir 7 kali. Dan membaca asma sir 7 kali belum tentu bisa mengobati orang saat Anda melakukan proses tersebut. Mentang-mentang saya membacanya 7 kali, lalu santet sembuh, lalu Anda mengikuti cara saya dengan cara membaca 7 kali. Tidak akan sembuh, karena kita memiliki kekuatan yang berbeda. Gitu. Begitupun dengan orang lain, yang lainnya pun sama, berbeda-beda tiap orang. Makanya andalkan alur batin, karena batin kita akan memberitahu ini begini, ini begitu, ini begini, ini harus begini, ini harus begini. Batin kita akan mengarahkan dan kita hanya harus mengikuti apa yang batin kita perintahkan. Itu yang namanya alur batin. Itu yang namanya alur batin. Nah, metode itu saya harap bisa diamalkan, metode alur batin ya, maksudnya bisa diamalkan oleh orang-orang yang memang belajar daripada Sukma Sajati atau padepokan-padepokan yang bersumber dari Sukma Sajati. Karena metode ini akan berfungsi selama metode ini digunakan kepada ilmu yang sumbernya dari Sukma Sajati. Jadi itu, silahkan amalkan kuncinya dan jangan pernah terpatok. Misalkan nih Anda punya ilmu asma sir, mau geser hujan tanya saya, ngobatin santet tanya saya. Kalau saya mati Anda mau bertanya kepada siapa? Oleh karena itulah kenapa orang-orang kiai-kiai bisa mengobati santet tanpa bertanya ke gurunya. Itu yang dinamakan metode alur batin. Begitu. Kenapa banyak supernatural, banyak paranormal, banyak ahli kebatinan, mereka bisa melakukan A, B, dan C tanpa bimbingan gurunya. Maksudnya tanpa bimbingan guru ini, mau melakukan ini, tanya gurunya, melakukan ini, tanya gurunya, tanpa bertanya. Kenapa? Karena mereka melakukan metode alur batin ini. Dan metode alur batin ini hanya bisa dipraktekkan dengan syarat sanad ilmu yang jelas. Seperti misalkan Anda mempraktekkan alur batin kepada ilmu yang sumbernya bukan dari saya, maka ini tidak akan berfungsi. Kalaupun memang Anda coba-coba, tetap tidak akan jalan. Jika tidak percaya, silakan praktekkan. Karena meskipun saya ngasih tahu metodenya nih seperti ini, saya kasih tahu metodenya, meskipun Anda sudah tahu metodenya secara akal, secara lahiriah, tapi secara batinnya Anda tidak mendapatkan talqin langsung. Maksud talqin ini kalau dalam bahasa ilmu hikmah, dalam bahasa pesantren itu imla. Imla itu suatu proses penerimaan ilmu dari guru ke murid secara langsung. Imla ini bukan hanya salaman, tapi seperti ini termasuk imla. Dan saya sedang mengimla orang-orang yang memang belajar kepada saya.
Nah, saat ada orang-orang yang tidak belajar kepada saya menonton video ini, ya silakan saja, tidak apa-apa. Namun secara rohani kita tidak akan tersambung, gitu. Karena ilmu hikmah itu perlu ijazah. Ijazah ini bukan hanya ilmu bacaannya doang, bukan hanya tawasulnya doang, bukan hanya kalimat ilmunya doang. Termasuk seperti ini pun perlu ijazah. Perlu ijazah dalam artian perlu pemahaman dari guru kita yang memang betul-betul dia ini paham gitu loh. Gak asal comot sana sini, nggak bisa seperti itu. Makanya saya sering menekankan kalau mau belajar ke saya, lepas pembelajaran di orang lain. Kenapa? Karena pada saat kita mengamalkan ilmu yang berbeda dan dua guru yang berbeda lalu kita mencampurkan metodenya, ini bisa menjadi tabrakan. Salah satunya tidak akan berfungsi. Kenapa seperti itu? Saya beri contoh. Jika Anda belajar kepada kiai, guru yang benar, Anda menggabungkan metode kiai tersebut dengan saya, sudah pasti akan bisa. Namun zaman sekarang susah sekali menemukan seorang guru spiritual, guru ilmu gaib lah, sebut saja guru ilmu gaib yang memang betul-betul paham. Oleh karena itu, saat Anda mempraktekkan ilmu metode rumus yang saya ajarkan, Anda praktekkan kepada ilmu yang bukan berasal dari saya, itu tidak akan berfungsi. Kenapa? Karena saya tidak tahu guru Anda ini benar apa tidak, benar apa salah. Sedangkan saya sendiri punya Facebook, punya Instagram, saya melihat banyak sekali orang-orang yang memang mengaku paranormal namun mereka tidak paham. Oleh karena itu, saya tekankan jangan mempraktekkan metode saya kepada ilmu yang sumbernya bukan dari saya. Kenapa? Karena memang saya tidak yakin guru-guru Anda ini benar-benar supranaturalis, benar-benar seorang paranormal yang paham. Makanya metode yang saya ajarkan di sini tidak akan berfungsi jika diamalkan, jika digunakan untuk ilmu yang sumbernya bukan dari saya, gitu ya. Saya harap paham, dan teman-teman yang nonton ini, terutama orang-orang yang belajar ke saya menonton video ini, silakan dipraktekkan dan diamalkan. Maka setelah Anda bisa mempraktekkan alur batin ini dengan mudah, kedepannya pasti Anda bisa melakukan sesuatu hal yang ajaib, memindahkan benda, menggeser hujan, datangkan hujan, memprediksi kapan ada kejadian, memprediksi bencana, memprediksi suatu hal. Itu bisa saja terjadi. Mungkin lewat bisikan, lewat istikharah. Misalkan ada bisikan suruh istikharah 2 rakaat lalu baca asmaul 1000 kali misalkan. Tiba-tiba malamnya mimpi akan kejadian gempa. Sebulan kemudian benar gempa itu terjadi. Bisa saja seperti itu. Itu namanya apa? Isyarah. Itu namanya isyarah. Nah, jadi semoga video ini bermanfaat, khususnya untuk orang-orang yang belajar ke saya agar tidak kebingungan dalam mempraktekkan ilmu-ilmu yang saya ajarkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.